Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dari kelas 3A Manajemen Dakwah dengan NIM 43020200011, yang dimana pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk memberikan penjelasan setelah memaparkan materi yang telah Bapak berikan terkait soal manajemen Masjid Islamic Center. Yang pertama, saya akan membahas terkait masjid. Nah, masjid ini adalah rumah atau tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Nah, masjid ini artinya tempat sujud, atau sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, ataupun surau. Nah, istilah tersebut diperuntukkan bagi bangunan yang menyerupai masjid yang digunakan untuk tempat beribadah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya kayak surau, langgar, ataupun musola itu kan menyerupai bentuk atau bangunan yang lebih kecil, jadi dia tidak digunakan untuk sholat Jumat ataupun itikaf, dan umumnya itu emang berukuran lebih kecil, teman-teman. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid itu juga merupakan salah satu tempat pusat kehidupan komunitas Muslim. Nah, seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan kebesaran seperti kayak hari diskusi, hari untuk melakukan kajian, ceramah, belajar agama, belajar Al-Quran, atau itu sering banget dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah, masjid itu turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan maupun kemiliteran. Nah, kalau misalnya kita ngebahas perihal masjid, pasti itu selalu terikat juga dengan kata Islamic Center. Kenapa demikian? Karena kita sedang membahas terkait mata kuliah manajemen Masjid Islamic Center. Nah, di sini kata Islamic Center itu sendiri memiliki pengertian yang luas yang diambil dari beberapa pendapat ahli dan pakar agama. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu contoh dari Dr. Sidi Ghazatba, yang dimana beliau itu mengatakan bahwa Islamic Center adalah wadah bagi tempat aktivitas masyarakat yang berdasarkan Islam, dan Islam ini dalam pengertiannya itu adalah sebagai agama, maupun Islam dalam pengertian yang luas sebagai pegangan hidup yang biasa kita sebut itu adalah way of life. Kenapa demikian? Karena aktivitas dalam yang ini mencakup nilai-nilai peribadatan yang sekaligus nilai-nilai kemasyarakatan. Sedangkan dalam pelaksanaan proyek Islamic Center di seluruh Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Islam ini sendiri, bahwasanya Islamic Center ini adalah merupakan lembaga keagamaan yang fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama Islam yang berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah. Nah, selain itu, pendapat-pendapat tersebut dapat kita kaitkan pada dasarnya yang memiliki definisi yang sama seperti yang diungkapkan oleh Prof. Syari'i, yaitu Islamic Center merupakan istilah berasal dari negara-negara yang dimana. Nah, untuk yang selanjutnya saya bakal ngebahas tentang pengelolaan masjid klasik ataupun modern. Bahwasanya kita mengetahui yang klasik dulu ya, teman-teman. Nah, pengelolaan masjid secara klasik itu mungkin yang sama-sama kita ketahui itu pada zaman dahulu, yang dimana masjid itu biasanya cuma digunakan sebagai tempat untuk sholat ataupun tempat untuk sholat Jumat gitu. Jadi itu tidak rutin untuk digunakan. Nah, masalah untuk pengelolaan tersebut biasanya ada marbot yang sama-sama kita ketahui untuk membersihkan atau untuk mengelola masjid tersebut. Nah, sedangkan sama-sama kita ketahui bahwa fungsi masjid di zaman Rasulullah itu sangat berbeda dengan fungsi masjid di zaman sekarang ini. Nah, yang mau kita ketahui bahwasanya fungsi masjid di dalam zaman Rasulullah itu, masjid itu berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu, tempat berlangsungnya pernikahan, ataupun tempat beribadah. Ini sebagai tempat berlangsungnya latihan perang. Nah, jadi dulu itu masjid itu bisa digunakan sebagai tempat untuk latihan perang, yang dimana perang itu dipersiapkan untuk melawan musuh-musuh Islam. Nah, selain itu, pada zaman Rasulullah, masjid itu bisa dijadikan sebagai tempat pelayanan medis yang berkaitan dengan kesehatan para orang yang ingin melakukan perang kayak gitu. Sedangkan fungsi masjid yang dimana pengelolaannya itu juga ikut berlangsung, bahwasanya itu dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat mengaji ilmu Al-Quran, santri seperti anak-anak kecil yang itu melakukan TPA atau tempat pembelajaran Al-Quran. Nah, selain itu masjid pada zaman sekarang ini pengelolaannya bisa digunakan untuk tempat beristirahat untuk para musafir kayak gitu. Jadi untuk
pengelolaan masjid di zaman klasik ataupun modern itu sangat berbeda. Yang pertama, kalau klasik itu mungkin belum mengetahui struktur tentang bagaimana masjid itu dapat dikelola dengan baik. Sebenarnya sudah baik, namun akan tetapi secara struktur itu masih kurang. Untuk pengelolaan masjid di zaman sekarang itu sudah terstruktur, ada dewan masjidnya, kemudian ada yang mengurusi bagian panitia masjid, jadi lebih terkelola dan tersusun secara sistematis. Untuk yang selanjutnya, kita akan ngebahas terkait kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bisa menarik jamaah itu bisa untuk datang ke masjid. Salah satunya ialah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti festival ataupun lomba-lomba yang disukai anak-anak seperti lomba MTQ, MHQ, ataupun lomba ceramah, lomba pidato, yang dimana hal ini dapat menarik minat ataupun bakat yang dimiliki oleh anak-anak remaja sekarang. Sedangkan yang sama-sama kita ketahui bahwasannya anak remaja atau generasi muda merupakan salah satu investasi emas yang bisa melanjutkan generasi-generasi selanjutnya. Kemudian untuk jamaah-jamaah bisa melakukan seperti adanya pengajian rutin, kajian, ataupun bedah soal terkait keagamaan dan lain sebagainya. Selain itu, perlu diadakannya kepanitiaan yang struktur agar senantiasa tetap terpantau, tetap terjaga, dan jamaah itu senantiasa datang ke masjid menjadi salah satu tempat yang paling favorit, yang dimana membuat masyarakat itu terangsang untuk datang dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain itu juga, kita dapat mengajak orang-orang di luar agar senantiasa bahwasanya masjid ini memiliki kegiatan-kegiatan yang bagus loh. Jadi menarik masyarakat luar dan tahu bahwasanya di masjid ini sering diadakannya kegiatan, sering diadakannya kajian, sering diadakannya pembagian sosial ataupun bansos, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, berikut yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.